Tanggal 20 Maret 2025 jadi hari bersejarah nih buat rakyat Indonesia. Dua kejadian mengenaskan terjadi di hari yang sama. Dan di hari itu, fans Indonesia benar-benar mengalami hari yang suram. Bukan cuma yang di Sydney, tapi juga di tanah air. Harapan yang membuncah sebelum pertandingan berubah menjadi kekecewaan mendalam setelah peluit panjang dibunyikan. Patrick dan skuad barunya belum bisa memenuhi ekspektasi yang terlanjur melambung tinggi. Alih-alih menunjukkan performa yang menjanjikan, timnas justru tampil di bawah standar. Banyak blunder terjadi, kesalahan mendasar yang seharusnya bisa dihindari. Semua ini membuat Kluivert jadi sorotan utama. Bahkan Coach Shin Taeyong yang biasanya kalem sampai ikut buka suara menanggapi performa buruk anak-anak Garuda. Apa sebenarnya kesalahan besar Kluivert? Dan bisakah timnas bangkit melawan Bahrain nanti? Jelang laga lawan Australia, euforia fans Indonesia luar biasa. Banyak yang merasa timnas punya peluang besar menghadapi Socceroos, tim langganan Piala Dunia. Semua faktor tampak mendukung Garuda. Indonesia datang dengan wajah baru, Patrick Kluivert sebagai pelatih, gelombang pemain naturalisasi yang semakin memperkuat skuad, serta market value timnas yang lebih tinggi dari Australia. Ditambah lagi kemenangan atas Arab Saudi di GBK membuat optimisme makin membuncah. Para pendukung percaya inilah momen emas untuk mengukir sejarah. Namun di sisi lain, Australia justru dalam kondisi yang penuh tekanan. Mereka dihujani kritik pedas dari media dan fans mereka sendiri. Bahkan legenda mereka, Tim Cahill, terang-terangan meremehkan skuad yang dipilih Tony Popovic. Keputusan Popovic yang tidak membawa beberapa pemain kunci pun menuai kemarahan supporter. Tapi Socceroos tetap menang. Mereka tahu tekanan bukan sesuatu yang baru dan fokus mereka adalah membangun tim yang benar-benar solid. Laga dimulai dan Patrick membuat keputusan tak terduga yang membuat banyak orang bertanya-tanya nih. Bukannya memakai formasi andalannya dengan 4 back, ia malah mencoba skema 3 back yang belum teruji. Kocak banget emang nih Bang Patrick. Begitu peluit dibunyikan, timnas tampil beda dari era sebelumnya. Timnas berani pegang bola dan membangun serangan dengan percaya diri. Bahkan di 15 menit pertama, pola permainan berbasis penguasaan bola terlihat jelas. Timnas tampak nyaman mengendalikan tempo dan membuat Australia terpaksa bertahan lebih dalam. Dan momen emas pun datang, penalti untuk Indonesia. Namun sayangnya Kevin Dix gagal mengeksekusi peluang tersebut. Kesempatan emas yang seharusnya bisa mengubah jalannya pertandingan pun hilang begitu saja. Dibantai 5-1 ujungnya anjing. Gagalnya penalti itu langsung mengubah jalannya pertandingan. Secara mental, permainan Indonesia mulai goyah dan konsentrasi mereka berantakan. Australia yang sebelumnya tampak tertekan mulai menemukan ritme mereka. Socceroos memanfaatkan situasi ini dengan sangatlah baik. Tak lama kemudian mereka mendapat penalti setelah Nathan Joaon yang kocak banget melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Martin Boyle yang memang sudah dikenal sebagai eksekutor ulung menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Dalam kondisi tertinggal, permainan timnas makin terburu-buru. Serangan yang dibangun tidak terorganisir dengan baik. Banyak umpan yang tidak akurat dan pemain tampak kelelahan secara mental. Australia sebaliknya justru semakin nyaman dalam bertahan. Mereka sabar menunggu celah dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang balik. Hingga pada akhirnya jebakan mereka berhasil. Indonesia terlalu agresif menerapkan garis pertahanan tinggi dan Nissan Velupillai memanfaatkannya dengan gol kedua. Kesalahan strategi ini semakin memperparah dengan pemilihan pemain yang kurang tepat. Jai Ijes yang bersinar di klubnya ternyata tidak cocok bermain dengan garis pertahanan tinggi. Begitu juga dengan Mads Hilgers yang masih kesulitan dengan pola 3 back. Kekompakan duo Jai Ijes dan Rizky Ridho yang selama ini solid justru tidak dimanfaatkan oleh Kluivert. Seharusnya formasi ini lebih disesuaikan dengan karakter pemain yang ada. Bukan cuma lini belakang, lini tengah pun bermasalah. Duet Tom Haye dan Nathan gagal mengimbangi permainan lawan. Nathan yang minim jam terbang malah dimainkan selama 80 menit. Kocak banget emang. Sementara Joy Pelupessy, pemain yang diminta langsung oleh Kluivert untuk dinaturalisasi, justru tak mendapat menit bermain sama sekali, bejir. 2 gol Australia lainnya pun lahir dari kelengahan Indonesia dalam mengantisipasi bola mati. Skema tendangan sudut jadi momok besar dengan pemain-pemain kita seolah bingung dalam penjagaan man to man. 5 gol yang bersarang ke gawang lebih banyak terjadi akibat kesalahan sendiri ketimbang kehebatan lawan.
Australia hanya bermain sabar dan disiplin, sementara Indonesia justru kehilangan arah. Ya intinya blunder banget sih Indonesia. Namun di tengah segala kekecewaan ada satu hal positif, penampilan oleh Romeni. Pemain Oxford United itu menunjukkan kualitasnya, bukan hanya lewat satu gol yang dicetaknya, tapi juga dalam kontribusi permainannya secara keseluruhan. Sayangnya ia kurang mendapat dukungan dari rekan-rekannya. Alih-alih diberi umpan matang, ia sering harus mencari bola sendiri, mengolahnya sendiri dan menciptakan peluang sendiri. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada individu berbakat, permainan tim harus lebih terkoordinasi gitu. Patrick Kluivert memang punya banyak PR. Ia sudah mencoba mengubah cara bermain timnas dengan pendekatan menyerang, tapi melupakan satu aspek penting, pertahanan. Apa gunanya unggul di statistik jika akhirnya kalah telak? Meskipun kecewa, Sintayong yang ikut nobar di Jakarta masih bisa memaklumi Kluivert. Dengan persiapan yang minim, wajar jika hasilnya belum maksimal. Sekarang yang harusnya dilakukan Kluivert adalah menyusun strategi yang lebih efektif, terutama untuk laga melawan Bahrain. Kekalahan 1-5 dari Australia memang memalukan, sampai-sampai tagar Kluivert out mulai berkumandang. Tapi apakah ini akhir dari segalanya? Ya, tentu tidak cuy. Jalan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang. Jika sang mantan pelatih saja masih percaya, masa kalian enggak sih? Menang lawan Bahrain adalah harga mati. So, gimana menurut kalian nih guys?